sekarang itu kan orang percaya bahwa untuk mengalahkan Mahyildi head to head ya. Nah, banyak orang yang bilang seperti itu. Kalau saya sendiri menganggap bahwa tidak harus head to head. Mencapai head to head di Sumatera Barat itu susah loh. Kenapa? Karena partai kita itu ini sorry ngomong ya. Ingin berkuasa. Partai kita itu suka duit. Gitu. Oh. Nah, kalau misalnya partai nanti dapat ada calon yang mau bayar kursi mereka, ya bisa saja potensi 3 calon tadi ada. Nah, 3 atau mungkin 4 atau mungkin nanti untuk memecah suara kemudian misalnya dikasih calon lain. Nah, apalagi sekarang calon yang bermunculan walaupun masih sedikit ya, tapi kan potensi untuk maju 2 atau 3 itu ada. Kalau ada orang bilang bahwa petahana tidak bisa dikalahkan atau hanya bisa dikalahkan dengan head to head, saya pikir enggak juga. Enggak juga kan? Saya pikir kalau Fadli Ganefri maju di Pilgub, maka Pilgubnya seru. Oh, tapi kalau Fadli maju di Wali Kota Padang, Fadli pasti menang. Top 100 channel emang tukang otak paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Top 100 Channel, sebuah podcast yang terinspirasi oleh dinamikanya WhatsApp grup Top 100. Malam ini di Gade Cafe kita ditemani oleh bro saya Kang Dr. Andri Rusta, akademisi sekaligus peneliti politik yang hit di Sumatera Barat. Kalau bicara politik tanpa Andri Rusta, podcastnya itu hambar rasanya. Kita mengambil tema hari ini adalah bully, bully dan petahana Sumatera Barat. Apakah akan berpengaruh terhadap popularitas maupun elektabilitas? Hari ini jelang Ramadan sampai hari ini sudah muncul perang serang darat kayaknya, baliho atau apa yang menggambarkan seorang sosok calon yang kabarnya akan maju ke Sumbar, lalu ada counter attack dari petahana Gubernur Sumbar Mahyildi, bahkan secara terang-terangan mendeklarasikan bahwa Mahyildi Audi akan satu paket kembali di Pilkada 2024. Bully ini seberapa jauh dari analisa Pak Andri pengaruhnya terhadap kondusivitas, dinamika dan mengempor elektabilitas atau popularitas dari seorang kandidat? Ya, kalau bully itu kan bahasa lainnya negatif campaign atau black campaign ya Bang ya. Nah, biasanya black campaign atau negatif campaign itu muncul kalau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi. Nah, kalau misalnya ada tujuan-tujuan tertentu yang dikejar oleh orangnya tadi. Kalau misalnya pasangan calon tadi dia petahana, maka kemudian ada upaya bagaimana menurunkan suara dari petahana tadi. Misalnya dengan bilang dia tidak berkualitas atau dia tidak bekerja dengan baik atau kerjanya gitu-gitu aja. Secara alamiah, petahana itu sudah punya grade tinggi dari popularitas ya? Petahana kalau dalam pilkada dia selalu di atas, lalu kemudian secara perlahan turun. Oh. Nah, sementara lawannya dari bawah, kemudian secara perlahan dia naik. Nah, di mana dia akan bertemu, disitulah dia beradunya. Seberapa cepat atau seberapa kencang petahana itu turun dan seberapa kencang calon lawannya tadi naik. Nah, di situ dia yang akan menentukan siapa pemenang dari pilkadanya. Kalau misalnya petahananya lambat turunnya, artinya tadi lawannya nggak gencar gitu, nggak masif ya, maka kemudian yang akan menang petahana. Ya. Jadi kalau misalnya petahananya turun drastis gitu dalam beberapa bulan setelah ada pilkada, ya maka kemudian petahana akan kalah. Petahana kalah kalau popularitas atau elektabilitasnya hari ini tinggi, lalu menurun sampai di titik tertentu. Iya. Kalah ya? Kalah dia. Kalau misalnya istilah kita itu turun terjun bebas ya. Oh. Nah, kalau dia udah ada, kalau udah ada calon lain, kemudian ternyata orang berpikir daripada si petahana lebih baik si B gitu kan, yang orang baru tadi, maka kemudian petahana pasti akan kalah. Nah, ketika dua
kata yang menjadi hit jelang Ramadan sampai hari ini, yaitu satu OTW, OTW Sumbar, satu lagi melaju kencang. Melaju kencang. Nah, ini dalam bahasanya kan bahasa milenial ini sebenarnya. Ini dalam rangka apa sebenarnya? Mengambil ceruk milenial atau Gen Z atau gimana? Ya, pertama yang dilakukan oleh Pak Epiardi dengan OTW-nya itu kan dia ingin menunjukkan pembeda. Oh. Pembeda ya, pembeda antara dia dengan Mahyildi gitu. Kalau Mahyildi selama ini dikenal santun, dikenal surau gitu kan. Maka kemudian OTW Pak Epiardi tegas, keras, itu kan berbeda. Jadi benturkannya lah karakter Pak Mahyildi ini tadi. Nah, itu yang pertama yang dilihat oleh orang. Kalau kemudian tagline itu mungkin masih susah juga ya kita bilang apakah memang mau mengejar milenial, ya bisa saja gitu. Yang dikejarnya mungkin Gen Z ya, bukan milenial ya. Kalau Gen Z kan mungkin lebih kenal gitu istilah-istilah OTW. Ya, istilah-istilah gaul ini tadi. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang dua ini memang targetnya untuk Epiardi ya. Pertama, Epiardi memang menunjukkan bahwa dia memang serius gitu. Maka kemudian balihonya juga muncul di beberapa tempat. Oke, Bung Andri. Kalau bicara itu, kemudian bully tadi, Bung Andri. Iya. Ketika OTW muncul di medsos, lalu melihatkan ketegasan, bulinya Laurabi. Iya. Berkaca dari kepemimpinan di Solo. Kemudian Pak Mahyildi dengan bahasa Surawinya, dia mampu. Tapi yang serangan ke OTW ini luar biasa. Buzzer atau bagaimana itu? Kalau saya melihatnya buzzer ya banyak ya. Kalau di medsos banyaknya buzzer kan, karena kalau Bang Toy lihat atau kalaupun misalnya kita buka yang suka menyerang itu, diklik akun profil itu kan akun 0, 0, itu istilahnya nggak ada postingan, kemudian yang memfollow-nya sedikit, yang di-follow-nya banyak gitu kan. Artinya dia sebenarnya bukan orang gitu, tapi akunnya memang dibuat untuk membuli tadi. Atau bahkan sebenarnya bisa saja siapa saja bisa saja bikin itu. Bang Toy kan bisa bikin 10 akun lalu mengkomen banyak hal kan gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa buzzer bekerja di Sumatera Barat sudah. Oh, itu kerja buzzer ini termasuk bagian dari politik demokrasi atau gimana? Untuk media digital memang buzzer itu bekerja ya. Karena kan orang ngelihat kalau misalnya kita lihat postingan ya sama seperti yang Pak bilang tadi gitu. Lihat postingan kemudian lihat komen-komentarnya. Ya, komen-komen orang baca itu kan. Nah, di situ dia yang kemudian buzzernya muncul. Kalau misalnya orang biasa mungkin nggak akan sefrontal itu kalimat-kalimatnya kan. Buzzer ini punya tujuan atau dalam membuli itu untuk mengkerucutkan lebih dari dua pasang atau bertahan dengan head to head. Sekarang itu kan orang percaya bahwa untuk mengalahkan Mahyildi head to head ya. Nah, banyak orang yang bilang seperti itu. Kalau saya sendiri nganggap bahwa tidak harus head to head. Saya ke sana arahnya itu. Ya, tidak harus head to head kalau mau mengalahkan Mahyildi itu. Selagi malah mungkin dengan kotak kosong bisa juga mengalahkan Mahyildi kan. Artinya cuma ada satu calon, PKS-nya ditinggal atau Mahyildi-nya tidak dapat partai, kan bisa juga mengalahkan Mahyildi. Ya, dari kacamatanya peneliti Bung Andri Rusta ini, head to head atau tiga pasang lebih itu memang kan menguntungkan Pak Mahyildi. Secara hitungan matematisnya orang bilangnya gitu kan. Tapi kalau misalnya dari analisa Bung lah. Ya, kalau misalnya tiga pasangan calon gitu ya. Saya, Bang Toy, kemudian Mahyildi. Ada suara 1 juta lebih atau 2 juta lebih. 4 juta lebih. Nah, kan 30% hitungan awalnya dulu. Ya kan tidak semuanya akan pasti antara kita berdua kan tidak sama kuat. Iya. Ya, nah itu satu. Yang kemudian yang harus dilihat adalah siapa tokoh
tokoh calon yang diusulkan ini. Nah, untuk mencapai head to head di Sumatera Barat itu susah loh. Kenapa? Karena partai kita itu ini sorry ngomong ya, Ingin berkuasa. partai kita itu suka duit gitu. Oh. Nah, kan nggak mungkin pula kita bilang bahwa semua partai akan ngasih nerima ke Bang Toai semua gitu kan, ngasih dukungannya semua, nggak mungkin. Pasti akan Tanpa, ada yang makan siang akan tidak gratis ya. Makan siang tidak gratis. Dapat duit 3,5 miliar, Ya. partai silau juga kan. Oh iya. Nah, iya. jadi melihat duit ya. Ya duit. Jadi kalau misalnya partai nanti dapat ada calon yang mau bayar kursi mereka, ya bisa saja potensi 3 calon tadi ada. Nah, 3 atau mungkin 4 atau mungkin nanti untuk memecah suara kemudian misalnya dikasih calon lain. Apalagi sekarang calon yang bermunculan walaupun masih sedikit ya, tapi kan potensi untuk maju 2 atau 3 itu ada. Ya, di Sumbar itu dari yang kita baca dan kita tahu itu ada calon yang sudah clear itu, bahkan bocoran dari partai sendiri sudah jelas, Iya. yaitu Pak Maeldi Ya, maju untuk periode kedua. periode kedua. Kemudian yang terbaru ada Profesor Ganefri. Oke. Sebelumnya ada OTW, Oke. Pak Epiardi Asda. Iya. Nah, dengan munculnya Ganefri ini, apakah menguntungkan bagi petahana atau tidak? Kalau Pak Ganefri kan beliau mungkin sekarang popularitasnya masih rendah ya. Ya, Nah, survei kita memang belum melakukan survei ya, karena baru minggu depan. baru minggu depan survei Spektrum kan. Tapi kalau misalnya kita lihat bahwa apakah menguntungkan petahana atau tidak, sebenarnya nggak terlalu juga, karena kan segmen pemilih Pak Ganefri kan nanti akan berbeda. Ya, karena apa penyebabnya petahana tidak meninggalkan legasi yang hebat di Sumbar atau gimana? Emang apa legasi yang diberikan petahana? Kan kita lihat Sumbar sekarang gini-gini aja. Mana sih jalan di Sumatera Barat ini yang tidak berlubang? Nah, ini sorry aja nih, podcastnya bisa sama rasai kan? Tapi tidak. sekarang gini, saya tanya, di Kota Padang, contoh Padang aja, Kota Padang, kota metropolitan, yang paling susah dicari sekarang adalah jalan tidak berlubang. Itu aja sampel ya, contoh. Kemudian angka pengangguran ke Sumatera Barat berapa? Kemudian terakhir itu sanitasi. Provinsi mana yang paling banyak orang tidak membuang tidak BAB di tempatnya? Sumatera Barat. Jadi Sumatera Barat itu kalau dibilang Sumatera Barat sudah on the track, sudah maju, orangnya pasti Bullshit ya, bullshit lah Pak, Bullshit. kalau kata orang Inggrisnya. Kota Padang aja ya sebagai metropolitannya kita sekarang gitu macet di mana-mana dan lain-lain. Ini nanti bahaya juga nih kalau dilanjutin. Nggak ada, santai aja kita. Iya. Podcast Top 100 Channel ini ngiri-ngiri sedap. Bagi yang kurang tebal kupingnya, silakan aja bikin podcast lain kan, gitu aja. Iya. Intinya. Jadi bisa nggak jawab? Silakan. Apa Di ini? mana jalan yang tidak berlubang? Depan kantor gubernur aja berlubang? Di mana lu? Carilah, ayo. Bung, kalau nggak ada pick hoak loh. Ada, bisa Ada, lihat. Pergilah kalau mau CFD depan kantor gubernur Paling-paling aja bergelombang bisa. berlubang. Oh, kalau berlubang saya ragu juga itu. Lihatlah nanti, pergilah. Besok saya tanam pisang di sana. Nah, karena bisa, walaupun kecil gitu kan. Nah, ini persoalannya kan gitu. Tadi Bung mengatakan no legacy. Jadi nggak akan, gregetnya nggak luar biasa. Jadi petahana itu sebenarnya lemah ya. Orang masih nganggap petahana kuat sekarang. Kalau Bung gimana melihatnya? Kalau di survei kita memang Dalam arti kata, ketika disurvei, petahana yang dikatakan kuat itu persentasenya berapa? kalau di survei petahana kuat itu ya sekitar 60-70%. Nggak ada itu. Kalau survei internalnya PKS, SBLF 51%. Oh, ya kalau itu boleh lah. Ya kan. Nah, artinya kalau ada orang bilang bahwa petahana tidak bisa dikalahkan atau hanya bisa dikalahkan dengan head to head, saya pikir enggak juga. Nggak juga kan? Nggak juga. Nah, sepakat saya itu.
Jadi ngapain takut lebih dari dua pasang? Karena ketika paslon itu maju, dia punya mapping politik. Berapa daerah yang bisa di mapping. Iya. Walaupun hasil pileg kemarin, kata Bung di segmen tadi, itu tidak bisa disinergiskan. Iya. Nah, walaupun bisa dijadi pedoman. PKS cuma menang di Sumbar karena kursi dengan suaranya aja, bukan kursi berlebih. Kursinya Lalu sama. Di Padang juga demikian. Iya. Nah, kemudian di beberapa daerah yang dulunya basis PKS juga banyak yang hilang pimpinan dewannya, kayak di Payakumbuh atau di mana gitu kan. Nah, ini kan menandakan bahwa Pilkada 2024 ini adalah free area gitu. Area bebas bagi seorang politisi Ya. jika pandai memaintain kerja-kerja politiknya. Apalagi nanti dekat-dekat pilkada itu kan banyak PJ ya. Artinya dia bisa ada peluang gitu. Sebenarnya sekarang semua orang selagi dia memperkenalkan diri, kemudian ketokohannya bisa terlihat, dia bisa maju. Mahyildi Audi muncul dengan melaju kencang. OTW sendirian aja baru, nggak jelas siapa di kandidat cawagupnya. Lalu berapa hari terakhir di suasana silaturahmi politik ada Ganefri dan bertemu dengan seorang muda, seorang tokoh perubahan politik di Sumatera Barat dan ketua Nasdem Sumbar, Fadli Amran. Ketika ini disatukan satu pasangan dengan Ganefri Mahyildi Audi, apa yang terjadi di Pilkada 2024? Ya, pertama kalau bisa kita bilang bicara EPRD kan lihat ya, tadi saya sudah bilang bahwa EPRD ketokohannya dia menunjukkan bahwa dia berbeda dengan Mahyildi. Itu sudah poin pertama bagi dari EPRD. Artinya walaupun nanti orang akan bilang oh dia kasar, dia arogan, dia mulutnya belak-belakan, tapi kan itu karakter dia. Mana lebih dipilih? Orang yang diam-diam aja tapi suka bohong, atau yang suka belak-belakan gitu, tapi dia jujur gitu. Apa yang dirasakan dia langsung ngomong. Itu satu untuk EPRD. Ganefri ini Pak Prof Ganefri adalah profesor UNP yang sangat sukses memimpin UNP selama PTNBH. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang UNP itu maju sangat pesat sekali. Bangunan gedungnya di mana-mana sedang dibangun dan lobi Ganefri ke pusat itu luar biasa. Nah, itu juga harus kita lihat. Kemudian ada figur Fadli Amran. Fadli Amran selama menjadi ketua DPW Nasdem itu meningkatkan persentase suaranya luar biasa. Itu fakta politik. Hasil politik kemarin. Hasilnya bahkan ada di beberapa tempat naik 600%. Dari awalnya 3 jadi 9 kursi itu kan naik luar biasa gitu kan. Artinya kerja politik Fadli Amran strateginya, terlepas nanti orang bilang oh itu karena efek Anies ya lain hal ya, tapi yang jelas dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa kerja kan gitu. Nah, artinya kalau misalnya kita lihat 3 calon ini ada peluang untuk untuk melawan Mahyildi Audi tadi. Nah, artinya kalau misalnya kita bilang ketiga calon ini apakah dia masih terlalu lemah melawan Mahyildi Audi, sebenarnya enggak juga, karena tiga-tiganya punya sejarah masing-masing juga, punya investasi politik juga di antara mereka. Nah, kalau misalnya kita bilang nanti tiba-tiba Fadli maju jadi gubernur tandem lawan dengan wakilnya Ganefri, kan luar biasa juga seru politik kita nanti kan? Seru. Bung Andri agak ngambang lagi nih. Apa tuh? Analisanya. Yang mana? Saya ingin mengharap jawabannya tadi. Ya kalau Fadli Ganefri berkolaborasi menjadi paslon, itu pilkada sudah ketok palu. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa, karena kita kan nggak tahu penerimaan masyarakat dengan Ganefri kan nggak tahu. Ya apalagi, kan bulan depan kan tahu kan? Ya, apalagi misalnya, minggu depan ya. Apalagi misalnya Fadli kan orang baru kenalnya dia ketua DPW aja, nggak semua orang kan kenal dia. Artinya popularitas Fadli kan juga masih jauh, termasuk Ganefri. Ya kalau Pak Mahyildi kan popularitasnya kan ada di kalangan PKS saja.
Enggak dong, kan dia gubernur. Ya, Kalau walaupun gubernur kan besok ini rejim PJ lagi. 80% kan. Kalau popularitas Mahyildi kan sudah 80-an. Sementara Fadli dan Ganefri dan EPRD itu kan masih sekitar 50-an. Artinya mereka bertiga memang harus genjot suara lebih keras kalau memang mau menjadi penantang dari Mahyildi, paling tidak dari popularitasnya dulu. Nah, nanti kan masyarakat akan lihat, akan membandingkan gitu. Apakah misalnya kerja politiknya Ganefri dan Fadli dengan EPRD itu lebih baik selama ini track recordnya dibandingkan dengan Mahyildi, kan bisa juga dilihat gitu. Nah, artinya kita nggak bisa juga sebut bahwa Fadli Ganefri bisa memenangkan pemilihan, belum tentu juga. Fadli Ganefri itu dua kutub, bro. Luak nan bungsu dan luak nan tua. Oke. Akademisi dan milenial, smart milenial. Ya. Ini kan dan sudah terbukti kedua-duanya dalam kinerja. Sementara Mahyildi Audi no legacy kata bro tadi. Kan masyarakat ada peluang, kan ada. Kan saya tidak bilang kan kalau mereka bisa belum tentu mengalahkan. Belum tentu ya. Artinya 50-50 peluang mereka. Kalau misalnya kita bilang sekarang Fadli Ganefri otomatis kalah dari Mahyildi, enggak juga. Artinya kan nanti terlihat mesin politiknya gimana. Siap. Kemudian kampanye mereka seperti apa. Sedikit menyinggung sebelum kita tutup. Oke. Setelah pilkada gubernur, kita sorot pilkada Padang. Oke. Siapa sih yang berpeluang bertarung lawan Henry Septa? Apakah masuk juga Fadli Amran dalam tu? Kalau Fadli Amran, kalau sekarang kita lihat baliho Fadli ini kan masih belum memutuskan kayaknya ya. Ya. Masih Ya, belum kemarin memutuskan. waktu berbuka puasa dengan petinggi media, dia juga menyampaikan bahwa mohon dukungan, mohon izin maju pilkada aja. Nggak jelas pilkada apanya, nggak jelas saya itu. Ya. Kalau misalnya Fadli maju di pilkada Padang, saya yakin Fadli yang menang. Kenapa? Karena Padang ini kan luar biasa sekarang, turun drastisnya ya ininya. Downgrade-nya drastisnya gitu, lemah, dan kepemimpinan incumbent pun juga sangat lemah. Dan kemungkinan Padang punya paslon lebih dari 3 ada, bro. Ada. Pertama Henry Septanya, kemudian Ekos, kemudian Fadli. 3. Nanti mungkin tiba-tiba kalau Fadli nggak bisa menggait partai besar lain, misalnya Gerindra, mungkin Gerindra mengajukan pasangan calon sendiri. Walaupun sekarang belum terlihat kan. Tapi seru ya, Padang seru, gubernur seru. Kayaknya lebih seru Padang daripada gubernur. Oh, oke deh. Kita cukup di sana karena lama-lama kita podcast, orang mendengar pun nanti jenuh pula. Dan ini menyangkut topik tadi, bully dan popularitas petahana. Kemudian ada masyarakat memimpikan adanya paslon Fadli Ganefri. Ya. Closing statement, bro. Closing statement saya pikir kalau Fadli Ganefri maju di Pilgub, maka Pilgubnya seru. Tapi kalau Fadli maju di Wali Kota Padang, Fadli pasti menang. Wah, mantap. Bara lo lagi disalian. Mungkin itu statement tegas dari seorang peneliti petinggi dari Spektrum Politika yang minggu depan akan melakukan survei terhadap peluang potensi kepala daerah di 20 pilkada di Sumatera Barat ini. Dan kita tutup bahwa ini hanyalah sebagai analisis dan bukan sebagai justice terhadap politik pilkada 2024. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.